pemirsa, kita sedang berada di daerah ini ya, Bukit Uhud. Kita akan berziarah pada para syuhada ketika perang Uhud. Nah, ini lokasinya juga sebagai tempat wisata para orang-orang yang menyelenggarakan umrah. Jadi ini juga sebagai standarnya banyak juga kulit dada ya, ini tipe biasa. Nah, inilah masjid ini adalah di bawah lokasi di mana Nabi melakukan perang, kemudian menaruh beberapa pemanah di bukit yang ada di depan kita itu. Adalah tempat untuk para ahli-ahli pemanah ketika perang Uhud. Inilah. Kita ikuti apa yang terjadi dan saya akan minta penjelasan kepada Ustadz. Nah, ini biar dijelaskan Ustadznya. Halo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tolong dijelaskan gimana posisi Uhud, masjid dan itu tadi. Ya, baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saat ini kita sedang berada di area medan perang Uhud, tepatnya di sebelah kanan saya ada masjid. Ya. Ini adalah Masjid Syuhada Uhud ya. Kemudian di arah depannya ini ada pemakaman Syuhada Uhud yang mana saat itu 70 pasukan kaum muslimin mujahidin syahid ya, baik itu dari kalangan Ansar dan muhajirin. Ada di antaranya ada paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umair, itu yang paling masyhur. Ya. Di antara strategi perang yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menempatkan 50 pasukan pemanah di bukit kecil ini. Banyak para peziarah atau pengunjung yang naik ya. Oh, itu. Ya, ini namanya Bukit Rumat. Bukit Rumat. Ya, Rumat dalam bahasa Arab artinya para pemanah, jamak dari kata romin. Rumatun. Jamak. Nah, kemudian ada kaum kafir Quraisy Makkah. Mereka datang dari arah sana. Ada kebun-kebun kurma itu kelihatan dari arah sana ke sini kemari hingga akhirnya pecah di area makam Syuhada Uhud. Jadi saat itu para Syuhada Uhud yang terbunuh atau syahid dikumpulkan jadi satu di tengah area medan Uhud. Yang kita akan berziarah itu. Betul. Nah, di situ kan masih bukit, itu juga Bukit Uhud. Kalau Gunung Uhudnya sendiri itu adalah gunung yang besar, membentang dari arah kanan saya ini sampai ke ujung sana. Itu namanya Gunung Uhud. Karena Uhud sendiri dalam bahasa Arab jamaknya jamak dari ahadun. Ahadun, ahadani, ahadun, uhudun. Tapi karena gara-gara Gunung Uhud itu, maka perangnya dinamakan Perang Uhud. Iya, betul. Karena masuk area Uhud. Perang itu hanya persoalan untuk masalah kekafiran atau merebut kekuasaan area? Enggak, kalau perangnya Nabi itu semuanya maslahat diniyah, artinya karena memang agama. Pertama kita kenal setahun sebelumnya terjadi perang Badar ya. Perang Badar di tahun 2 Hijriah dan perang Uhud di tahun 3 Hijriah yang melatar belakangi masih berkaitan. Orang-orang kaum kafir Quraisy Makkah kalah saat perang Badar, mereka nggak terima, akhirnya menantang ulang dan terjadi di sini. Di sini kita pada waktu itu menang ya, kaum muslimin. Ketika di perang Uhud, pada awal mulanya kaum muslimin menguasai medan. Namun di tengah perjalanan perang, para pasukan pemanah itu mereka tidak mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Nabi Muhammad. Padahal di awal perang Nabi pernah menyampaikan bahwasanya jangan kalian turun atau melakukan apapun sebelum mendapatkan instruksi dari beliau, Rasulullah SAW. Namun saat itu sebagian besar dari mereka, yaitu para kaum
pemanah ya, pasukan pemanah berijtihad ataupun menyimpulkan bahwasanya perang telah usai karena pasukan kaum kafir Quraisy telah porak-poranda saat itu yang ada di bawah bukit. Nah, dan mereka tidak mengira bahwasanya saat itu kaum kafir Quraisy masih menyembunyikan satu kavaleri khusus ya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya. Yang di situ. Betul. Jadi dari arah balik bukit sana itu ada daratannya sedikit menurun ya. Nah itu kalau orang pasukan berkuda ataupun sembunyi dari arah sana tidak kelihatan dari arah bukit. Ya. Jadi saat sebagian besar mereka turun, akhirnya pasukan Khalid bin Walid sedikit memutar menguasai bukit hingga akhirnya berbalik keadaan ya. Kaum kafir Quraisy Mekah saat itu menguasai Medan dan kaum muslimin porak-poranda, bahkan sempat Rasulullah dilarikan atau disembunyikan oleh para sahabat Nabi. Jadi di balik masjid ini di sana ada di arah Jabal Uhud itu ada semacam kayak gua. Gua. Ya, ada gua. Biasanya orang-orang dari negara Pakistan India itu kesana daki, istilahnya mau ngalah berkah itu tadi. Ya. Kebiasaan kayak gitu. Ya Nah, sekarang kita ke makam syuhada. Yuk, mari kita. Bapak Ibu. Sekarang kita akan ke makam syuhada, di mana syuhada itu adalah merupakan pahlawan-pahlawan perang Uhud. Nah, ini dia. Banyak sekali orang berwisata setelah tidak orang asing di sini. Kazakhstan kebanyakan. Banyak sekali di bukit yang tempat untuk menempatkan pemanah-pemanah handal dari pasukan Nabi Muhammad. Di sebelah kiri kita. Ini kita akan menuju makam para syuhada, para korban perang ketika perang Uhud. Ya, kita agak cepat dikit ya. Ini langkahnya semakin cepat. Nah, sambil ada foto-foto di bukit yang untuk para pemanah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelihatan juga menara masjid, di mana masjid itu adalah dulu merupakan sebelum didirikan masjid merupakan medan pertempuran perang Uhud. Nah, inilah ini para syuhada. Nah, di mana para syuhada dikuburkan? Baik, ini tepat di depan kita adalah makam para syuhada Uhud yang jumlahnya tadi kami sampaikan yaitu 70 orang, di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umair. Kalau kita sampaikan saat ini tanahnya datar ya. Jadi nggak ada dari zaman sejak dipager itu kan diterpa hujan, yang menyebabkan otomatis tanahnya datar. Karena di dalam Islam sendiri melarang untuk dibangun di atasnya dikijing istilahnya kalau bahasa. Ya. Dan maksimal dikatakan sejengkal lah kalau ada tuntunannya ya. Ada tuntunannya. Oke. Ya, kuburan itu ada, bahkan nggak boleh dicampur antara orang Islam dengan non itu enggak boleh. Ini di depan kita ini ada para syuhada, tapi nggak model kijing seperti di tempat kita kan. Setelah dipagar kena hujan akhirnya datang, karena tuntunannya nggak boleh dinaikkan lebih dari 1 jengkal. Kalau ini adalah orang-orang jamaah Malaysia juga di briefing mengenai syuhada perang Uhud. Semua berkelompok-kelompok
Dan di sini juga banyak jualan dan bahkan banyak orang Indonesia yang berjualan souvenir dan juga makanan-makanan ciri khas Indonesia seperti bakso dan sebagainya. Itulah saudara-saudara, itulah perjalanan kita ke ini, ke Syuhada Perang Uhud. Saya rasa kita di sini mengenang bagaimana perjuangan Nabi Muhammad melawan para kaum kafir, dan semua perang Nabi adalah perang keagamaan, bukan masalah perang untuk memperebutkan teritorial. Nah, saudara-saudara, itulah apa yang bisa saya rekam dari perjalanan dengan rombongan SCM Surya Citra Mandiri di program paket umroh ini. Dan jika video ini sampai ke tangan Anda, ini adalah berkat dari sentuhan kreatif editor senursuyanto.id, Mas Heri Teguh Yono di SMP Negeri 2 Karanganyar Kabupaten kami. Tampak masjid dari belakang, banyak orang pada ibadah sholat di sini sambil mengenang bagaimana para pejuang zaman Rasulullah dulu melawan kaum kafir, dan ini merupakan bukti sejarah dari peperangan ini. Ya, sampai di sini, kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.